Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam hal ini, salah satunya dapat dijelaskan menggunakan teori tumbukan. Nah, bagaimana teori tumbukan ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi ini dapat berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel pereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Jadi di sini untuk menghasilkan suatu reaksi itu harus memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Energi yang cukup dalam hal ini dimaksudkan adalah dia harus memiliki energi yang lebih besar dari energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri memiliki definisi bahwa merupakan suatu energi minimal yang harus dimiliki oleh suatu reaktan untuk dapat bereaksi. Jadi adalah energi minimal yang harus dimiliki oleh suatu reaktan untuk dapat bereaksi. Sebagai contoh, misalkan pada profil energi untuk reaksi eksoterm. Di sini misalkan dituliskan dalam diagram energinya, maka reaksi eksoterm dapat dituliskan seperti ini. Jadi reaktan menjadi produk, itu bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, di sini ada satu grafik yang membentuk suatu bukit. Ya, jadi sebelum terjadinya produk, ya, jadi dari reaktan menjadi produk, ini harus melewati suatu bukit dalam grafik di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa bukit ini adalah merupakan simbol dari energi aktivasi, ya, energi yang diperlukan untuk dapat terjadinya reaksi di sini. Kemudian, selisih antara reaktan dengan produk ini yang disebut sebagai delta H. Nah, untuk reaksi eksoterm nilai delta H-nya adalah negatif atau entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, di sini ada energi aktivasi. Ini adalah energi yang harus dimiliki, ya, atau energi minimal yang harus dimiliki untuk dapat terjadinya suatu reaksi. Kemudian untuk pada reaksi endoterm juga sama. Bedanya kalau yang endoterm itu produknya itu memiliki energi yang lebih tinggi daripada reaktan. Dan untuk menghasilkan produk di sini, reaktan harus melalui dulu energi aktivasi. Jadi kalau energi aktivasi untuk reaksi endoterm ini lebih tinggi biasanya. Nah, untuk reaksi endoterm ataupun reaksi eksoterm, dalam hal menghitung energi aktivasi itu dilihatnya adalah dasarnya dari reaktannya di sini ya. Jadi dari reaktan sampai dengan puncak dari grafiknya. Ini juga sama, dari reaktan sampai dengan puncak dari grafik. Kemudian saya lanjutkan lagi, untuk delta H pada reaksi endoterm yaitu selisih dari entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Jadi nanti di sini kalau yang endoterm delta H-nya adalah positif. Nah, kemudian dari teori tumbukan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada tiga hal utama ya dalam teori tumbukan untuk dapat terjadinya reaksi, yaitu yang pertama adalah frekuensi tumbukan. Kemudian yang kedua adalah energi partikel reaktan, dan yang berikutnya adalah arah tumbukan. Kalau kita lihat, di dalam tumbukan, ini ada tumbukan yang tidak efektif, ada pula nanti yang tumbukan efektif. Tumbukan yang tidak efektif di sini adalah saat terjadinya tumbukan dari dua reaktan ini tidak menghasilkan produk. Biasanya ini disimbolkan sebagai anak panah, kemudian ada tanda strip miring di tengah dari anak panah tersebut. Ini menunjukkan bahwa reaksi ini tidak berlangsung. Ini bisa diakibatkan dari tumbukan yang tidak efektif. Nah, dalam ilustrasinya, ini saya ilustrasikan saja bahwa untuk C itu saya simbolkan dengan bulatan warna hitam, kemudian O bulatan warna merah, dan yang N bulatan warna hijau. Misalkan di sini terjadi reaksi antara CO dengan NO2. Saya gambarkan dalam suatu ilustrasi. Misalkan dari dua reaktan ini terjadi tumbukan antara CO dengan NO2, nah di sini arah orientasinya ini atom O menabrak sesama atom O dari CO2 dengan yang atom O dari NO2. Nah di sini terjadi tumbukan dan terjadi energi dari hasil tumbukan di situ. Tetapi ini tidak akan menghasilkan reaksi karena ini yang tertumbuk adalah sesama O. Padahal kan diminta harusnya nanti menghasilkan CO2. Nah, kalau seperti ini kan ini tidak membentuk CO2 karena ini yang ditumbuk adalah sesama atom O. Begitu juga untuk ilustrasi yang, nah maka di sini reaksinya
ini tidak akan berlangsung, artinya kembali lagi ke wujud semula, yaitu menjadi CO dan NO2 lagi. Begitu juga untuk contoh ilustrasi yang kedua di sini. Ketika ini CO dengan NO bertumbukan, tapi di sini orientasinya salah juga, jadi di sini oksigen nanti bertumbukan dengan nitrogen di sini. Nah, maka ini juga tidak terbentuk reaksi, tidak terjadi reaksi, tidak terbentuk produk. Maka ini kembali ke wujud semula, yaitu CO dan NO2, karena ini salah orientasi tumbukannya. Jadi, kedua kasus ini ya tidak menghasilkan produk karena di situ terjadinya orientasi tumbukan yang salah atau arah tumbukan yang salah. Kemudian ilustrasi yang berikutnya untuk yang tumbukan tidak efektif, misalkan di sini dari CO dengan NO2 mengalami tumbukan di sini. Ini sebenarnya orientasinya sudah pas, jadi ini C menumbuk O dari NO2. Ketika terjadi tumbukan di sini, tapi di sini energi yang dihasilkan dari tumbukan itu kurang mencukupi untuk terjadinya reaksi atau tidak dapat melebihi energi aktivasi. Jadi ini misalkan reaksinya itu bertumbukan dengan tumbukan yang lemah atau arah gerakannya cuma lambat di sini. Sehingga tumbukannya lemah dan energi yang dihasilkan juga kurang di sini untuk terjadinya suatu reaksi. Maka meskipun di sini orientasinya sudah benar, dia tidak akan terbentuk reaksi juga, tidak terbentuk produk. Kembali lagi ke CO dan NO2. Kasus ini terjadi karena energinya tidak cukup untuk menghasilkan suatu reaksi. Jadi ini dua hal yang mengakibatkan suatu tumbukan itu tidak efektif, yaitu orientasinya salah dan energinya tidak cukup. Nah, yang tumbukan efektif ini adalah ketika nanti terjadi reaksi. Jadi saya menggunakan contoh yang sama, yaitu CO ditambah dengan NO2, diharapkan nanti menghasilkan CO2 dan NO. Ya, saya ilustrasikan di sini bahwa terjadi tumbukan antara CO dan NO2. Di sini dengan orientasi yang sudah benar dan energi dari tumbukan ini juga besar. Ya, ditunjukkan dari anak panahnya. Anak panah untuk bergeraknya ini menunjukkan kalau dia bergerak dengan cepat gitu ya. Sehingga nanti di sini menghasilkan tumbukan dengan energi yang cukup di sini nanti. Nah, ini disimbolkan sebagai simbol energi yang besar ya di sini yang warna kuning ini. Sehingga dari hasil tumbukan ini menghasilkan produk di sini. Jadi ini orientasinya sudah tepat dan energinya cukup. Nah, di sini menghasilkan CO2 dan NO di sini. Ya, ini berarti reaksinya sudah berhasil, terbentuk produk di sini. Nah, sehingga tumbukan efektif ini terjadi ketika orientasi tumbukannya atau arah tumbukannya sudah tepat atau benar dan energinya cukup. Baik, dari teori tumbukan ini kita dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yang pertama ini ada faktor konsentrasi. Konsentrasi itu adalah banyaknya zat dalam setiap volume larutan. Nah, semakin besar konsentrasi, artinya di dalam larutan itu semakin banyak juga partikel bereaksi. Ya, tidak hanya larutan ya, bisa padatan atau gas atau yang lain. Artinya, semakin besar konsentrasi, ini semakin banyak jumlah partikel bereaksi atau reaktannya. Sehingga kalau banyak partikel bereaksi di situ, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif ini juga semakin besar atau semakin banyak. Nah, kalau tumbukan efektifnya itu semakin besar, maka laju reaksinya dia akan semakin cepat. Atau simpelnya adalah semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Di sini saya ilustrasikan ada dua kondisi reaksi, di mana dengan konsentrasi yang kiri itu adalah 1 molar, yang kanan adalah 2 molar. Ya. Kalau yang 1 molar berarti kan jumlah partikel bereaksinya cuma sedikit ya ini ya. Dalam volume yang sama, tapi ini jumlah partikel bereaksinya cuma sedikit, yang ini lebih banyak. Karena yang ini 1 molar, ini 2 molar. Nah, ketika keduanya ini terjadi tumbukan atau terjadi reaksi, ya adanya tumbukan antar partikel, maka yang konsentrasinya besar ini akan memiliki kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang lebih banyak di sini. Karena di sini partikel bereaksinya lebih besar di sini. Atau kalau misalkan disimbolkan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Jadi ini banyak tumbukan-tumbukan yang besar ya antara partikel bereaksi. Kalau yang konsentrasinya sedikit kan ini kan cuma sedikit juga ini yang terjadinya tumbukan. Nah, sehingga ini
menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi, laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian faktor yang kedua itu bisa juga dipengaruhi dari luas permukaan. Nah, luas permukaan ini kalau misal luas atau semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka ini nanti akan semakin banyak peluang tumbukan antar partikel bereaksi. Sehingga dari situ akan banyak juga peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya ini juga akan semakin cepat. Atau secara ringkas, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Di sini saya ilustrasikan ada dua kasus reaksi, di mana yang salah satunya, yang sebelah kiri ini, partikel pereaksinya itu dia dalam bentuk kotak yang besar. Sementara yang di sebelah kanan, ini kotaknya dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, kalau dilihat dari luas permukaannya, maka yang potongan-potongan lebih kecil ini nanti memiliki luas permukaan yang lebih besar. Karena kalau yang besar di sini atau yang bongkahan yang besar ini kan partikelnya ini luas permukaannya kan hanya yang di samping sini saja atau yang mengelilingi dari bongkahan ini saja. Tetapi kalau sudah kita potong-potong ini tadi, maka yang di bagian dalam ini nanti juga mampu berinteraksi dengan partikel bereaksi. Artinya yang ini ketika dipotong-potong ini luas permukaannya semakin besar di situ. Sehingga ketika terjadi reaksi yang luas permukaannya ini semakin besar, maka ini reaksinya akan cenderung semakin cepat. Ya, atau kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini kalau yang bongkahan besar itu terjadinya tumbukan ya hanya di sekitarnya si bongkahan besar saja. Kalau sudah dibuat kecil-kecil ini, maka bagian dalam yang sebelumnya tadi tidak berinteraksi dengan reaksi yang lain, maka ini dapat terjadi tumbukan. Sehingga ini reaksi akan semakin lebih cepat. Nah, kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga itu adalah faktor suhu atau temperatur. Di mana suhu ini, kalau suhunya ini semakin besar, ini akan mempengaruhi gerak partikel. Gerak partikel akan semakin cepat, artinya kalau suhunya besar, ini akan memperbesar energi kinetik dari partikel bereaksi. Sehingga ketika energi kinetik atau gerak partikel ini semakin cepat, maka akan mengakibatkan semakin besar juga peluang untuk terjadinya tumbukan yang menghasilkan energi lebih besar daripada energi aktivasi atau terjadi tumbukan efektif di situ. Ya, dengan kata lain, laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, atau sederhananya adalah semakin besar suhu, laju reaksi akan semakin cepat. Di sini saya ilustrasikan ada dua kasus. Yang pertama, reaksinya berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian yang di sisi kanan ini pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, pada suhu 50 derajat Celcius, ini otomatis pergerakan partikelnya ini lebih cepat. Nah, ini kalau kita jalankan animasinya, yang 50 derajat Celcius ini pergerakan animasinya lebih cepat. Maka ini akan mengakibatkan terjadinya tumbukan yang menghasilkan energi lebih besar daripada energi aktivasi, atau akan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi di sini. Nah, ini adalah faktor suhu. Kemudian untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini biasanya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Ya, jadi V2 sama dengan N dipangkatkan T2 min T1 per X dikali V1, atau kalau yang diketahui adalah waktu, nanti bisa dihitung T2 sama dengan 1 per N. Ya. Kalau ini tadi kan N, yang ini adalah 1 per N dari T2 min T1 per X dikali dengan T1. Nah, keterangannya adalah untuk V1 ini adalah laju awal, V2 ini laju akhir atau laju pada T yang kedua, kemudian T1, ya T besar itu adalah suhu awal, T besar 2 itu adalah suhu yang akhir, kemudian T kecil 1 adalah waktu awal, T kecil yang kedua adalah waktu akhir. Kemudian untuk N dan X di sini adalah, kalau untuk yang N ini merupakan kelipatan pertambahan laju reaksi. Sementara yang X di sini adalah perubahan suhu tiap kelipatan N. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh soal saja untuk mempermudah pemahaman dari penggunaan persamaan di sini. Contoh soal misalkan, diketahui laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius laju reaksinya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 molar per sekon,
maka berapakah laju reaksi pada suhu 40 derajat Celcius? Nah, ini bisa kita jawab dengan menggunakan persamaan yang ini tadi. Ya, ini saya pindah ke sini, persamaannya yaitu V2 sama dengan N dipangkatkan T2 min T1 per X dikalikan dengan V1. Nah, kita lihat di soal yang diketahui, di sini laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Artinya ini 2 kali ini sebagai nilai N-nya, atau kelipatan pertambahan lajunya. Kemudian di sini dikatakan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, berarti di sini adalah nilai X-nya, atau perubahan suhu setiap kelipatan N. Kemudian yang 20 derajat Celcius ini adalah T1 atau suhu mula-mula. 2 kali 10 pangkat negatif 4 ini adalah laju mula-mula atau V1. Dan 40 derajat Celcius di sini adalah suhu yang kedua atau suhu akhirnya. Sehingga dari data yang ada di soal ini kita masukkan ke dalam persamaan, kita peroleh bahwa V2 itu sama dengan 2 dipangkatkan 40 dikurangi 20 per 10 dikalikan lajunya, yaitu laju mula-mula 2 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga diperoleh V2 sama dengan 2 kuadrat dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 4, atau nilainya itu setara dengan 8 kali 10 pangkat negatif 4 molar per sekon. Jadi ini lajunya lebih cepat di sini. Baik, ini tadi adalah faktor suhu. Ada satu faktor lagi yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu berikutnya adalah faktor katalis. Ya, kalau katalis di sini, dia mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Di mana jalan reaksi yang baru, ya, atau jalan reaksi tersebut itu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Atau bisa juga dikatakan bahwa katalis ini mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok energi aktivasi kalau diturunkan atau kalau dijadikan lebih kecil, laju reaksinya jadi semakin cepat? Jadi penjelasannya begini. Jika energi aktivasi itu rendah, maka akan banyak peluang tumbukan yang memiliki energi melebihi energi aktivasi. Sehingga ini namanya adalah tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Kalau dituliskan dalam suatu diagram energi, ya sebagai contoh, misalkan di sini saya tuliskan untuk diagram reaksi pada reaksi eksoterm. Ya, reaktan menjadi produk, ini profilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian energi aktivasinya ya, dilihat dari reaktan ya di sini ya. Ini sebagai energi aktivasi 1. Kemudian yang selisih energi reaktan dengan produk ini adalah delta H dari reaksi eksoterm, yaitu nilainya negatif nanti. Kemudian, kalau misalkan dalam reaksi ini ditambahkan suatu katalis, maka energi aktivasi ini nanti bisa diturunkan. Nah, ini saya ilustrasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini puncaknya, jadi puncak grafik ini menjadi lebih rendah. Itu menunjukkan bahwa energi aktivasinya itu turun. Ya, di sini disimbolkan sebagai EA2, artinya energi aktivasi kedua. Nah, yang energi aktivasi kedua ini adalah yang dengan katalis, sementara yang tinggi, yang warnanya biru, ini adalah yang tanpa katalis. Yang warnanya merah, ini berarti yang dengan katalis. Ini adalah grafik reaksi eksoterm yang profil energinya yang warna biru itu yang tanpa katalis, kemudian yang warna merah ini adalah yang dengan katalis. Begitu juga nanti untuk yang reaksi endoterm juga sama. Bentuknya kalau misalkan dibuat grafik nanti bentuknya seperti ini. Yang EA1 ini yang tanpa katalis ya, yang grafiknya warna biru. Sementara yang warna merah, ini energi aktivasinya ini lebih rendah. Ini yang dengan katalis di sini. Nah, ingat untuk menghitung energi aktivasi itu dilihat dari energi reaktannya. Jadi ini dari reaktan ke puncak dari grafiknya. Baik yang tanpa katalis yang warna biru ataupun yang dengan katalis yang warna merah. Baik, ini tadi adalah penjelasan mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk dukung selalu channel Materi Teladan dengan klik tombol like dan subscribe dari channel Materi Teladan. Oke, untuk materi ini bisa di-download di deskripsi dari video ini. Dan untuk pembahasan pada pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.